Halo guys, kembali lagi dengan kami di video RBL Fisika Dasar 2, penerapan motor listrik sederhana pada pembuatan kipas angin portable. Video by kelompok 8 TPB 12. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk guys. Jadi, anggota dari kelompok kami ada Arifino Decika Rahman, Pratiwa Wining Rahma Devi, Rahma Yulia, Aafdal Fahrezi, Hovifa Nurislami, dan Agustina Sri Wulandari. Materi-materi yang kami isi ada 6. 1. Teori dasar gaya Lorentz beserta pembahasan soal. 2. Pengertian motor listrik. 3. Cara kerja motor listrik. 4. Penerapan gaya Lorentz pada kipas angin portable. 5. Prosedur cara kerja kipas angin portable. 6. Kelemahan, kelebihan, saran, dan kesimpulan. Teori dasar gaya Lorentz, Hendrik Anton Lorentz, pada 1853 hingga 1928, gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz. Dia merupakan seorang fisikawan yang berasal dari Belanda dan sudah memperoleh penghargaan Nobel dalam ilmu pengetahuan fisika bersama dengan seorang yang bernama Peter Zeeman pada tahun 1902. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Sementara itu, untuk menentukan gaya Lorentz dapat melalui kaidah tangan kanan seperti gambar di samping. Nah, itu tersebut gambar kaidah tangan kanan. 3 jari tangan kanan di mana ibu jari sama dengan arah arus listrik atau I, jari telunjuk sama dengan arah medan magnet atau B, yang ketiga jari tengah sama dengan arah gaya Lorentz atau F. Rumus dari gaya Lorentz adalah B dikali I kali L sin theta. Keterangan B sama dengan kuat arus medan magnet dengan satuan Tesla, I sama dengan kuat arus yang mengalir pada kawat dengan satuan ampere, L sama dengan panjang kawat dengan satuan M, dan A sama dengan sudut yang dibentuk dari B dan I. Selanjutnya ada soal gaya Lorentz. Soal gaya Lorentz yang pertama. Sebuah kipas angin berputar karena adanya gaya Lorentz yang besarnya 200 Joule. Jika panjang kawat penghantar adalah 10 M dan arus yang mengalir pada kawat adalah 0,4 ampere, berapa kuat medan magnet yang ada pada kipas angin tersebut? Jawabannya diketahui. F sama dengan 200 Newton, L sama dengan 10 M, I sama dengan 0,4 ampere. Ditanya B sama dengan, maka rumus dari gaya Lorentz yang pertama tadi kan F sama dengan B kali I kali L sin theta. Nah, B sama dengan F per I kali L. B sama dengan 200 per 0,4 dikali 10. B sama dengan 200 per 4. B sama dengan 50 T. Jadi, kuat medan magnet yang ada pada kipas angin tersebut adalah 50 T. Pengertian motor listrik. Motor listrik adalah suatu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda atau mesin. Motor listrik terdiri dari 2 bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam dan menghasilkan medan magnet, sedangkan rotor adalah bagian yang berputar dan terdiri dari kumparan-kumparan yang terhubung ke sumber listrik. Saat arus listrik mengalir melalui kumparan-kumparan pada rotor, medan magnet dihasilkan dan menyebabkan rotor berputar. Dalam motor listrik, prinsip ini disebut prinsip elektromagnetik, di mana medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik menyebabkan gerakan mekanik pada rotor. Motor listrik memiliki berbagai jenis dan ukuran dan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti di industri, kendaraan listrik, dan peralatan rumah tangga. Salah satu keuntungan dari motor listrik adalah efisiensi yang tinggi, karena energi listrik dapat dikonversi menjadi gerakan mekanik dengan sedikit kerugian energi, sehingga membuatnya lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Cara kerja motor listrik.
Motor listrik bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik di mana arus listrik menghasilkan medan magnet yang menyebabkan gerakan mekanik pada motor. Proses kerja motor listrik dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Arus listrik dialirkan ke stator motor listrik yang terdiri dari kumparan-kumparan yang dililit pada inti besi. 2. Arus listrik yang mengalir pada kumparan-kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang tetap yang disebut dengan magnet stator. 3. Rotor motor listrik yang terdiri dari kumparan-kumparan yang berhubungan ke sumber listrik ditempatkan di tengah-tengah medan magnet stator. 4. Pada arus listrik dialirkan pada kumparan-kumparan rotor, medan magnet rotor akan berputar mengikuti medan magnet stator. 5. Gerakan putar pada rotor motor listrik dihasilkan oleh interaksi antara medan magnet stator dan medan magnet rotor. 6. Gerakan putar pada rotor motor listrik dapat digunakan untuk menggerakkan suatu benda atau mesin. Motor listrik dapat menggunakan berbagai jenis sumber listrik seperti baterai atau sumber listrik AC atau DC. Selain itu, motor listrik juga dapat menggunakan sistem kendali elektronik untuk mengatur kecepatan atau torsi yang dihasilkan. Penerapan gaya Lorentz pada kipas angin portable. Gaya Lorentz merupakan sebuah prinsip dalam fisika yang menjelaskan tentang gaya yang bekerja pada suatu benda bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada kipas angin portable yang menggunakan motor listrik untuk menggerakkan baling-balingnya. Pada kipas angin portable, arus listrik dialirkan melalui kumparan-kumparan motor listrik pada baling-baling. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan-kumparan, medan magnet dihasilkan dan membuat baling-baling berputar. Ketika baling-baling berputar, gaya Lorentz akan bekerja pada muatan listrik yang ada di dalam kumparan dan menyebabkan baling-baling bergerak. Dalam aplikasi kipas angin portable, gaya Lorentz ini memungkinkan baling-baling kipas untuk bergerak dan menghasilkan aliran udara yang sejuk. Prinsip ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengontrol kecepatan putaran baling-baling kipas dengan mengatur arus listrik yang mengalir melalui kumparan-kumparan motor. Kipas angin portable yang menggunakan prinsip gaya Lorentz ini memiliki keuntungan dalam hal efisiensi dan hemat energi, karena motor listriknya menghasilkan gerakan mekanik yang lebih efisien dan memungkinkan penggunaan daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan kipas angin konvensional. Selain itu, kipas angin portable juga lebih praktis dan mudah digunakan karena tidak memerlukan pasokan daya listrik yang terhubung secara tetap dan dapat dibawa kemana-mana. Kelemahan dan kelebihan alat. Untuk kelebihan alat yaitu mudah dibuat karena tidak terlalu sulit. Yang kedua, desainnya sederhana. Yang ketiga, memerlukan sumber arus listrik yang besar karena sumber listriknya berasal dari baterai. Yang keempat, biaya yang digunakan tidak mahal.
Yang kelima, kecepatan dapat dikontrol sesuai jenis kumparannya. Untuk kelemahan alat yaitu sangat rentan atau mudah rusak jika dibawa atau digunakan terus-menerus. Baterai tidak tahan lama dan harus mengganti baterai jika daya baterai telah habis. Yang ketiga, angin yang dihasilkan tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kipas angin elektronik. Kesimpulan yang kita dapat yaitu yang pertama, untuk parameter jumlah lilitan, semakin banyak jumlah lilitan, semakin cepat perputaran. Yang kedua, untuk parameter jarak magnet, semakin dekat jarak magnet, maka semakin cepat perputaran. Ketiga, untuk parameter jumlah magnet, semakin banyak jumlah magnet, maka semakin cepat perputaran. Dan yang terakhir, untuk parameter baterai disusun seri. Baterai yang disusun seri lebih cepat berputar daripada hanya dengan satu baterai.